memahami pengendalian atas pengendalian internal. Pertama, standar pekerjaan lapangan kedua, kemudian definisi dan tujuan pengendalian internal, keterbatasan pengendalian internal suatu entitas, siapa yang bertanggung jawab atas pengendalian internal suatu entitas, dan apa saja unsur pengendalian internal. Saya akan coba jelaskan ya. Mungkin ini tidak begitu efektif ya, karena tidak begitu panjang penjelasannya. Nah, kalau tidak begitu panjang ya teman-teman yang coba mencari tahu sendiri ya, membaca sendiri. Mohon maaf kalau ada gangguan-gangguan suara bocor, ada orang kerja di samping rumah. Baik, jadi pengendalian internal ini merupakan bagian daripada standar pekerjaan lapangan yang kedua. Di sini dikatakan dalam standar pekerjaan lapangan kedua, pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Jadi teman-teman, ketika auditor melakukan pengauditan atau melakukan audit, dia itu atau pihak dari kantor akuntan publik itu tidak boleh, bukan tidak boleh ya, maksudnya terlalu membuang-buang waktu dan terlalu akan banyak memakan energi ketika dia ini tidak mengidentifikasi internal kontrol yang ada pada perusahaan tersebut. Kenapa? Karena ketika dia langsung mengaudit tanpa mengidentifikasi pengendalian internal, akan banyak waktu yang terbuang. Seperti itu. Tapi ketika dia memahami pengendalian internal, dan pengendalian internal itu ada, maka waktu audit yang digunakan itu tidak banyak. Contoh kayak begini. Kalau umpamanya internal kontrolnya jalan, ada, yang pertama ada dulu ya. Kalau umpamanya internal kontrolnya ada, ya, artinya kan dia tinggal memastikan saja internal kontrol itu jalan atau tidak. Seperti itu. Kalau umpamanya tidak jalan, artinya internal kontrolnya tidak begitu maksimal. Tapi kalau jalan, artinya maksimal. Nah, kalau maksimal internal kontrol dalam sebuah perusahaan atau entitas, artinya waktu melakukan audit itu tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena sudah aman seperti itu. Contohnya kayak gini, teman-teman. Sekiranya ada orang, ya, ada seorang individu yang punya internal kontrol atau pengendalian diri yang baik. Ketika dia ngomong ke Anda percaya enggak sama dia? Pasti Anda percaya kan? Kenapa? Karena internal kontrol yang baik. Internal kontrol di sini maksudnya dia ini orangnya terjaga. Dia ini kalau mau melakukan sesuatu itu ada aturannya. Umpamanya dia selalu membuat jadwal pada dirinya bahwa saya itu kalau bangun itu jam, kalau dia muslim ya, dia bangun jam sebelum subuh gitu, dia sudah bangun. Itu kan artinya sudah ada pengendalian. Setelah subuh dia kemudian membaca Quran, setelah itu dia olahraga, kemudian dia belajar. Itu kan artinya internal kontrolnya baik. Dia itu kalau keluar tidak ke sembarangan tempat, dia bergaul tidak sembarangan tempat. Nah, itu internal kontrol. Artinya internal kontrolnya baik. Nah, ketika orang-orang kayak begini, Anda tanya atau Anda ajak bicara atau Anda berikan amanah ke dia, Anda percaya enggak sama dia? Pastinya Anda percaya kan? Nah, artinya kalau kita bawa ke konteks perusahaan, ketika perusahaan ada internal kontrolnya yang baik, sudah ada aturan mainnya, kalau mau belanja, aturan mainnya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau mau mengeluarkan uang itu seperti ini, kalau uang yang masuk itu harus uang-uang kayak begini. Itu artinya internal kontrolnya baik. Nah, ketika ada perusahaan yang internal kontrolnya baik seperti itu, artinya auditor itu akan lebih mudah percaya, pekerjaannya akan lebih mudah ketimbang perusahaan yang internal kontrolnya itu lemah atau bahkan tidak ada. Ketika lemah, pasti susah dipercaya. Namanya ditanya, Pak, di sini kalau mau keluarkan uang, ada enggak prosedurnya? Terus orang di perusahaan itu bilang, kalau di sini mau keluarkan uang, ya keluarkan saja. Oh, itu enggak benar. Itu enggak benar. Ya, itu enggak benar pastinya, dan itu bisa berbahaya. Nah, kalau umpamanya ditanya lagi, Pak, di sini kalau umpamanya melakukan transaksi belanja barang itu buktinya disimpan kan? Terus dia bilang, oh itu kita tidak sampai segitunya. Kalau belanja keluarkan uang ya sudah keluarkan saja. Itu artinya internal kontrolnya lemah. Nah, kalau seperti ini repot kalau umpamanya diperiksa, ya. Kalau umpamanya diperiksa, karena kalau tidak ada bukti terus kita mau periksa, terus apa yang mau diperiksa? Seperti itu ya. Semoga dipahami ya. Jadi itulah kenapa seorang auditor itu harus memahami pengendalian internal yang dia mau audit seperti itu.
kita ke definisi dulu, ke definisi dan tujuan pengendalian internal. Standar audit seksi 319, pertimbangan atas pengendalian internal dalam laporan audit laporan keuangan, paragraf 6, itu mendefinisikan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris. Jadi pengendalian internal ini adalah sebuah proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, ya, pimpinan tertinggi, kemudian manajemen, jadi semua pihak, ya, semua pihak, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk pencapaian 3 golongan tujuan. Jadi internal control ini dijalankan oleh seluruh pihak, ya, mulai dari Dewan Komisaris, manajemen, sampai personel lainnya. Ya, untuk apa? Untuk memastikan 3 hal itu terpenuhi. Apa itu? Ini dia. Keandalan laporan keuangan, ya, apakah laporan keuangan itu dibuat sudah sesuai dengan standar, patuh terhadap standar, laporan keuangannya, bukti-bukti transaksinya sudah lengkap, kemudian kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, ya, artinya dia penuhi semua tanggung jawab hukum, ya, ketika itu perusahaan perusahaan pembuat makanan begitu kan, dia patuh enggak terhadap aturan bagaimana kalau buat makanan. Taruhlah dia ini jual makanan yang mayoritas konsumsinya adalah muslim, artinya ya kalau mayoritas muslim artinya makanan yang dia produksi itu semuanya zatnya itu harusnya halal, cara transaksinya juga halal seperti itu. Kemudian efektivitas dan efisiensi operasi, ya. Apakah aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan itu telah berjalan secara efektif dan efisien. Nah, itu tujuan daripada pengendalian internal, ya. Jadi sebuah proses yang dijalankan oleh semua pihak untuk memastikan terciptanya keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi. Itu dia, ya. Kemudian pengendalian internal ini merupakan jawaban atau respon untuk menangkal atau mitigate, ya, mengantisipasi suatu ancaman yang kemungkinan terjadi. Jadi pengendalian internal ini hadir untuk menangkal, ya, ancaman yang mungkin terjadi. Jadi kalau coba teman-teman, umpamanya sebuah perusahaan aktivitasnya apa? Aktivitasnya kan biasa membeli barang, menjual barang, atau membeli jasa, atau menjual jasa. Nah, ini kan harus ada dia antisipasi potensi-potensi resiko yang kemungkinan akan muncul, atau hal-hal yang dihadapi. Nah, bagaimana caranya? Maka dia buat pengendalian internal. Ya, coba teman-teman, sederhananya begini teman-teman, ya, kalau teman-teman masih bingung, coba kalau teman-teman dalam kehidupan pribadinya teman-teman ada uang yang teman-teman bisa saja mungkin biasa dapat taruhlah 1 juta, 2 juta sebulan. Coba kalau dalam dirinya teman-teman itu tidak ada internal control, tidak ada pengendalian, Anda tidak controlling uang yang Anda berikan, Anda diberikan sama orang tua Anda atau siapa begitu. Kalau tidak ada pengendalian, kira-kira apa yang terjadi? Kacau kan? Anda mau beli semua maunya, padahal Anda punya kebutuhan-kebutuhan pokok, ada kebutuhan-kebutuhan primer, ada kebutuhan-kebutuhan sifatnya sekunder, ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tersier. Kalau Anda membeli semua maunya Anda saja, ya, kira-kira apa yang terjadi? Bisa jadi kebutuhan-kebutuhan pokok yang lebih penting itu tidak terpenuhi, sementara hal-hal yang tidak penting buat Anda itu malah Anda lakukan atau Anda keluarkan uang untuk itu tidak benar pastinya. Ya, itu tidak benar pastinya. Makanya itulah perlunya internal control. Begitupun untuk perusahaan. Nah, pengendalian yang tidak merupakan jawaban untuk menangkal ancaman adalah kesia-siaan atau redundant. Maksudnya di sini, kalau umpamanya pengendalian internal itu ada, terus tidak bisa menangkal ancaman, nah artinya kan tidak ada, artinya itu pengendalian internal. Itu maksudnya, ya. Pengendalian internal. Keterbatasan pengendalian internal. Pengendalian internal memiliki keterbatasan atau risiko inherent limitation yang melekat, ya. Yang pertama, kesalahan dalam pertimbangan, ya. Kan begini, manusia itu adalah makhluk yang lemah, ya. Bisa jadi dia salah dalam mempertimbangkan, ya, karena perusahaan itu atau organisasi itu adalah sekumpulan orang yang memiliki berbagai macam karakter di dalamnya. Informasi yang didapatkan setiap orang yang ada itu kan beraneka ragam. Bisa jadi
ketika dia mengambil keputusan dalam melakukan sesuatu, itu ada hal-hal yang keliru, yang tidak tepat. Nah, itu yang terkadang membuat pengendalian internal suatu entitas itu tidak begitu berjalan optimal. Nah, itu dia ya, itu keterbatasan-keterbatasan yang melekat begitu. Kemudian keterbatasan yang lainnya yakni gangguan, ya. Yang namanya berorganisasi, sebagus apapun kita sudah rancang, tapi kalau ada hal-hal yang mengganggu, yang dari luar ataupun dari dalam, ini kan agak susah kita antisipasi. Contoh hari ini, ya, Indonesia bahkan seluruh dunia tidak ada yang terbebas dari COVID-19 atau pandemi COVID-19, ya. Bagaimanapun internal kontrol Anda bagusnya, ketika ada gangguan eksternal seperti ini, pandemi seperti ini sulit untuk diantisipasi seperti itu. Ini keterbatasan-keterbatasan yang melekat seperti itu. Kemudian kolusi, sebagus apapun internal kontrol, kalau dalam perusahaan tersebut juga orang-orang yang di dalamnya itu sama-sama kemudian melakukan kolusi, sama-sama bekerja sama untuk melakukan kecurangan, maka sulit untuk dideteksi ini. Maksudnya ketika perusahaan tersebut bagian pembelian barangnya, bagian penerimaannya, bagian gudangnya itu baku atur, maka hancur perusahaan itu. Contoh kayak begini, bagian pembelian dia bilang saya mau beli, perusahaan memerintahkan saya untuk membuat laporan pembelian, dibelinya itu taruhlah 100 unit. Ternyata yang datang itu bukan 100 unit, yang dia pesan itu 100 unit, harusnya 100 unit, tapi yang datang cuma 90 unit, karena yang dia pesan itu memang 90 unit, yang harusnya kan 100, tapi yang dia pesan itu cuma 90, tapi dia lapornya 100. Ya, bagaimana lah caranya, pokoknya buktinya nanti datang, bukti transaksinya datang 100 begitu, tapi barangnya yang datang 90. Kemudian sampai di bagian sampai di kantor, kemudian bagian penerimaan terima 90. Dia kan sudah baku atur. Ya, dibilangnya 100, ternyata yang datang 90 karena sudah baku atur, oke, masuk. Dikasih di bagian gudang. Bagian gudang juga akui bahwa ada masuk barang 100 padahal cuma 90. Nah, ini kolusi, kerjasama seperti itu, ya. Kerjasama dalam melakukan kecurangan. Nah, ketika ini terjadi, maka sulit untuk ini pengendalian internal itu bisa berjalan optimal kalau satu tempat itu, satu kawasan itu melakukan kolusi. Kemudian pengabaian oleh manajemen. Nah, pengendalian internal juga tidak bisa berjalan dengan optimal kalau manajemen juga ini mengabaikan, ya. Jadi taruhlah internal control atau dalam hal ini internal audit sudah bekerja dengan maksimal, sudah mendapatkan temuan-temuan, kemudian memberikan rekomendasi, tapi pihak manajemen tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, artinya kan sia-sia. Ya, ibaratnya orang sudah kerja, sudah tahu bilang di sini salah, di sini salah, di sini salah, di sini yang perlu diperbaiki, tapi pihak daripada perusahaan tidak mau menjalankan rekomendasi tersebut, kan artinya tidak ada gunanya begitu. Seperti itu. Kemudian biaya melawan manfaat, ya. Cost versus manfaat itu, useful, ya. Biaya versus manfaat. Nah, yang menjadi juga kendala keterbatasan dalam pengendalian internal, jangan sampai biaya kita untuk menghemat itu jauh lebih besar dari manfaat yang kemudian didapatkan, seperti itu. Jangan sampai dengan banyaknya internal control, justru sebenarnya biaya untuk internal control itu jauh lebih besar ketimbang manfaat. Ini adalah keterbatasan-keterbatasan yang melekat dalam pengendalian internal, ya. Oke. Jawab, sebenarnya tadi secara sekilas sudah disampaikan, ya. Ya, ini seluruh pihak, ya, seluruh pihak. Setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap menjadi bagian dari pengendalian internal. Ya, memang dalam sebuah perusahaan yang besar itu sudah ada namanya internal audit, ya. Dia itu orang yang pertama atau pihak pertama yang kemudian tim-timnya itulah yang kemudian melakukan pengawasan begitu, pengendalian begitu dalam sebuah organisasi. Tapi bukan cuma dia saja, ya. Seluruh pihak juga wajib bertanggung jawab terhadap pengendalian internal. Tapi kalau ditanyakan siapa yang
tempat utama atau pihak yang memang betul-betul mengawasi adalah internal audit. Tapi kalau ditanyakan apakah semua bagian dari perusahaan itu bertanggung jawab, semua bagian dari perusahaan itu bertanggung jawab untuk mengontrol. Sementara internal audit itu untuk memastikan apa kontrol setiap bagian itu telah berjalan dengan optimal. Nah, yang namanya perusahaan itu kan berbeda-beda jenisnya. Ada perusahaan besar, ada perusahaan kecil. Nah, perusahaan kecil itu juga tetap memerlukan yang namanya pengendalian internal, meskipun transaksinya atau size dari perusahaan itu tidak besar begitu. Nah, pengendalian pada internal entitas kecil ini tentunya berbeda ya dengan entitas besar, tapi tetap juga perlu ya, perlu. Nah, yang biasanya menjadi internal control dalam entitas kecil itu adalah pemiliknya ya, pemilik yang kemudian merangkap sebagai pengelola yang kompeten yang merupakan kekuatan pengendalian dari entitas kecil ya. Jadi kalau ditanyakan apakah seluruh entitas yang ada itu perlu internal, tentunya perlu ya, tentunya perlu. Kayak umpamanya pedagang-pedagang kecil, tetap dia harus mengontrol berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar, berapa barang yang keluar, berapa barang yang sudah diambil, berapa barang yang diambil kemudian belum dibayar. Itu tetap perlu. Coba bayangkan kalau usaha-usaha kecil itu tidak ada pengendalian seperti pencatatan, seperti berapa uang masuk, berapa barang yang masuk, berapa barang yang keluar. Itu terjadi kekacauan. Dia tidak akan bisa mengidentifikasi berapa pemasukannya seperti itu. Dan dia tidak bisa mengidentifikasi nantinya ini usaha yang dia jalankan untung jika atau rugi kah. Karena jangan sampai jalan-jalan begitu baru rugi kan, rugi banyak itu, rugi waktu, rugi modal seperti itu. Jadi tetap perlu yang namanya internal control, mau besar ataupun kecil. Kemudian komponen pengendalian internal itu ada 5 ya kalau menurut Kosoh ya. Yang pertama, lingkungan pengendalian, kemudian penaksiran risiko, kemudian kegiatan pengendalian, kemudian informasi dan komunikasi dan monitoring ya. Kesemuanya ini merupakan komponen dari pengendalian internal. Nah, ketika perusahaan ini bisa menjalankan semua komponen-komponen ini luar biasa ya, luar biasa. Maka akan tercipta yang namanya stabilitas dalam sebuah entitas seperti itu. Baik, jelaskan secara ringkas satu persatu ya unsur pengendalian internal. Nah, lingkungan pengendalian ya, lingkungan pengendalian di sini dikatakan bahwa sebuah lingkungan pengendalian itu menciptakan suatu pengendalian dalam suatu organisasi dan memperoleh kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Ada beberapa faktor yang bisa membentuk yang namanya lingkungan pengendalian, di antaranya nilai integritas dan etika. Ya, ini sebenarnya cukup panjang ya teman-teman. Kalau saya mau jelaskan, saya hanya menyebutkan saja secara sekilas. Nanti coba teman-teman pelajari secara mendalam. Jadi sebuah pengendalian internal yang baik ketika lingkungan pengendaliannya itu berjalan dengan baik. Nah, lingkungan pengendalian yang baik itu ketika di dalam entitas tersebut itu telah tertanam yang namanya nilai integritas dan etika. Jadi maksudnya ini, dalam perusahaan tersebut itu harus ada value yang mereka hadirkan. Ya, seorang pemimpin itu harus memberikan contoh kepada bawahannya bagaimana cara menjalankan organisasi entitas seperti itu. Dia harus ketika membuat produk yang punya nilai, produk yang memberikan manfaat seperti itu. Bukan hanya sekedar produk yang mereka dapat untung, tapi pihak lain mengalami kerugian, kesusahan. Contoh, ya, umpamanya dia adalah perusahaan yang hiburan. Nah, maka pastikan ketika dia menghibur itu tidak ada yang tercederai begitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini loh teman-teman. Anda bisa bayangkan ya, sebuah perusahaan kayak bilang yang pencipta apalagi namanya game seperti itu,
itu kan mengambil untung dari mana? Ya penjualan game pastinya. Ketika dia memberikan hiburan kepada anak-anak dan orang-orang. Tapi apa impact atas uh, aktivitas mereka? Mereka pasti akan untung kalau orang banyak beli game. Mereka pasti untung ketika banyak orang yang download gamenya. Tapi apa impactnya buat mereka-mereka yang main game itu? Kalau orang main game itu ketagihan, ini kan perusahaan tentunya pasti membuat orang ketagihan ya. Tapi konsekuensinya atau dampak buruk yang ditimbulkan itu apa? Kalau orang ketagihan, orang lupa waktu, orang lupa dari orang lupa melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif. Orang lebih banyak duduk, orang lebih banyak rebahan, orang lebih banyak nyantai begitu menghabiskan waktunya. Artinya apa? Dia menciptakan produk yang bisa jadi itu menguntungkan buat dirinya, buat perusahaannya, tapi itu kemudian buat pihak lain itu apa? Memang dapat fun, tapi banyak yang spending time, buang-buang waktu. Nah ini, sebuah perusahaan itu harus ada nilai dan integritas dan etika. Bisa jadi menurut mereka nilai integritasnya mereka, nilainya mereka, value-nya mereka adalah how to make other people fun. Itu mungkin nilainya mereka. Cuman buat buat apa? Buat kita, kalau saya pribadi, ya memang menguntungkan ketika banyak yang laku, ketika orang ketagihan. Tapi di satu sisi ada semacam uh, dampak buruk yang ditimbulkan seperti itu, ya dampak buruk yang kemudian muncul seperti itu. Itu kalau ini masalah persepsi ya, masalah pemahaman seperti itu. Nah, tetap sebuah perusahaan itu harus ini ya menciptakan lingkungan pengendalian yang optimal dengan menanamkan nilai-nilai integritas dan etika. Kemudian sebuah perusahaan ketika mau bagus lingkungan pengendaliannya perlu ada komitmen terhadap kompetensi. Maksudnya apa? Bahwa orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut itu harus mengupgrade dirinya, harus up to date dengan kondisi hari ini. Ya, apa yang berkembang hari ini. Ya, taruhlah hari ini masa pandemi, banyak usaha yang gulung tikar, banyak usaha yang kemudian tidak bisa jalan seperti itu. Nah, kalau orang tidak peka, orang tidak kompeten, orang tidak mengupgrade dirinya, maka bisa hilang itu perusahaan, bisa musnah itu perusahaan. Makanya dalam sebuah perusahaan yang bagus, kalau internal kontrolnya bagus, maka dia harus komitmen terhadap kompetensi, harus meningkatkan skillnya, dan seterusnya. Nah, lingkungan pengendalian ini ada banyak ya teman-teman. Ada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan seterusnya ya. Filosofi dari struktur organisasi, dan seterusnya. Saya kalau pengen jelaskan ini cukup panjang teman-teman ya. Anda cukup lihat saja ini, nanti coba Anda baca ya. Saya hanya menjelaskan sekilas saja. Kemudian penaksiran risiko. Ya, penaksiran risiko. Ini bagian daripada komponen pengendalian internal. Menaksirkan risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Nah, penaksiran risiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan ini perlu melihat, mengidentifikasi potensi-potensi risiko bisnis yang kemudian akan muncul dalam sebuah perusahaan. Taruhlah hari ini, pandemi. Kira-kira apa risiko yang muncul ya pada sebuah perusahaan? Nah, makanya dalam sebuah perusahaan itu perlu ada unit yang memang menganalisis risiko, mengidentifikasi risiko. Karena yang namanya orang berbisnis pasti ada risiko, entah itu risiko bisnis atau risiko kecurangan. Nah, ini yang perlu diidentifikasi. Setelah diidentifikasi, ditaksir potensial risikonya. Ini besar atau kecil. Nah, kita identifikasi yang mana yang risiko yang istilahnya bisa ditekan, yang bisa dikendalikan, yang mana memang risiko yang melekat, yang sulit memang dikendalikan. Makanya perlu ditaksir risiko-risiko yang demikian seperti itu. Apakah perusahaan itu bisa menangkal risiko itu, bisa menekan risiko itu, bahkan bisa menghilangkan risiko tersebut, ya. Bahwa ketika saya kasih contoh ya, biar teman-teman mudah memahami. Kita coba lihat sekarang Unifa, ya. Unifa meskipun kampus tetap dia mencari untung. Apa risiko yang muncul dengan masa pandemi ini? Risiko yang muncul ya perkuliahan berjalan tidak optimal.
perkuliahan tidak berjalan dengan optimal, apa impact-nya ketika perkuliahan tidak berjalan dengan optimal? Ya bisa jadi mahasiswanya jadi malas kuliah. Ketika malas kuliah, dia bilang saya cuti dulu, ya 1 semester sampai semuanya pulih. Kan ada potensi-potensi seperti itu. Nah itu yang diidentifikasi. Yang mana yang bisa ditekan, yang mana yang tidak bisa ditekan. Seperti itu. Dan masih banyak lagi ya. Komponen pengendalian internal berikutnya yakni informasi dan komunikasi. Nah, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah sah, telah diotorisasi, telah dicatat, telah dinilai secara wajar, telah digolongkan secara wajar, telah dicatat dalam periode yang seharusnya, telah dimasukkan ke dalam buku pembantu, dan telah diringkas. Nah, di sini dikatakan bahwa komunikasi itu mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka. Nah, maksudnya ini, dalam sebuah perusahaan, semua hal itu perlu terinformasikan, semua hal itu perlu terkomunikasikan. Ya, dalam hal pembuatan laporan keuangan, semuanya harus tersampaikan seperti itu ya. Jangan sampai ada yang tidak tersampaikan. Ya, ada yang terjadi dicatat, ada yang terjadi dibuktikan seperti itu. Ya, itu yang dimaksud ya, karena hari ini yang menguasai dunia adalah yang menguasai informasi dan komunikasi. Siapa yang tidak bisa memahami ini, maka dia akan tenggelam gitu, dia akan punah. Pengendalian. Nah, aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen itu dilaksanakan. Nah, yang namanya pengendalian yang baik adalah ketika aktivitas pengendalian itu berjalan, bahwa ketika perusahaan telah menetapkan atau membuat yang namanya prosedur, SOP ya, Standard Operating Procedure, itu kan bentuk pengendalian. Nah, bagaimana SOP tersebut jalan atau SOP tersebut telah dijalankan, maka perlu aktivitas pengendalian. Kita memastikan bahwa apa yang telah ditetapkan, prosedur yang telah ditetapkan itu telah dilaksanakan oleh manajemen. Seperti itu ya. Itu aktivitas pengendalian. Kemudian aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan ke dalam berbagai kelompok ya. Ada pengendalian umum, ada pengendalian aplikasi ya. Pengendalian umum dan aplikasi. Nah, ini kalau by aplikasi ini tidak semua perusahaan itu menerapkan aplikasi. Cuman kalau dilihat dari kondisi hari ini itu mau tidak mau itu perusahaan sudah harus by application ya, by application control untuk bisa menjalankan roda organisasi ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar, karena kalau tidak itu bisa keteteran sekarang ya, kalau semuanya masih sistemnya manual. Ini aktivitas-aktivitas pengendalian ya. Jadi pengendalian itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya atau jenisnya aplikasi, ada yang memang manual ya, secara umum begitu, ada yang memang secara aplikasi. Oke. Dan bentuk juga pengendalian yang relevan itu yakni pemisahan fungsi ya, pemisahan fungsi. Makanya internal control yang baik atau pengendalian yang baik itu ketika terjadi yang namanya pemisahan-pemisahan fungsi, pemisahan-pemisahan tugas. Satu orang itu satu pekerjaan, jangan satu orang mengerjakan banyak hal. Kalau satu orang mengerjakan banyak hal, potensial risiko kecurangan atau kesalahan itu sangat mungkin terjadi. Makanya kalau mau internal control baik, itu dia, harus ada pemisahan-pemisahan tugas. Cuman konsekuensinya ketika satu orang satu tugas, satu orang satu pekerjaan, itu kan akan ada konsekuensi di biaya yang juga kemudian meningkat seperti teman-teman. Makanya tadi salah satu keterbatasan pengendalian internal itu adalah biaya versus manfaat. Jangan sampai biaya yang dimunculkan itu jauh lebih besar dari manfaat yang didapatkan. Oke. Kemudian ini masih bagian daripada pengendalian yang tadi ya. Ada yang namanya juga pengendalian fisik, ya, yang secara pemantauan. Nah, pemantauan ini merupakan proses penilaian
kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang sudah semestinya melakukan pekerjaan tersebut, ya, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pada waktu yang tepat. Nah, yang dimaksud di sini adalah pemantauan yang dilakukan oleh internal audit. Dalam sebuah perusahaan yang besar itu pastinya sudah ada internal auditnya. Nah, dia di sini yang bertugas untuk memantau, untuk menilai apakah yang dikerjakan itu sudah tepat, sudah sesuai. Ya, ini dia. Menentukan apakah pengendalian internal tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan. Sama seperti sekarang, ya. Sekarang sedang terjadi shifting, ya, di mana pola hidup manusia itu sudah mulai berubah, ya, dari sifatnya yang manual sekarang sudah ke by application, ya, by dengan memanfaatkan teknologi, karena aktivitas kita ini sekarang sudah mulai dibatasi seperti itu. Baik, teman-teman, ini semua komponen pengendalian internal dari POSO. Makanya untuk sebuah perusahaan atau sebuah pengendalian yang optimal itu ketika 5 komponen itu bisa berjalan, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk slide ini. Mohon maaf kalau seumpama dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang. Saya harapkan teman-teman bisa membaca, menambah pemahamannya, karena saya sadari bahwa apa yang saya sampaikan juga ini masih kurang. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.